Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Berjumpa lagi di dalam Renungan Harian GKI Sangkrah, tepat di hari Senin, tanggal 18 April 2022. Mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan dan belajar firman Tuhan, kita mau satu di dalam doa kita. Kita berdoa. Tuhan, Allah yang Maha Pengasih, Allah yang memberikan kami kehidupan, sungguh kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan. Tuhan boleh melindungi kami, Tuhan boleh memelihara di dalam setiap kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, di mengawali hari ini kami ingin belajar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menuntun setiap langkah kami sebagai orang beriman. Berkati dan naungi setiap kami untuk memahami kebenaran firman-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, saya punya sebuah roti. Ya, roti yang waktu kemarin Jumat Agung kita makan bersama-sama. Roti yang biasa juga dipakai ketika perjamuan kudus gitu ya, sebagai lambang dari tubuh Kristus gitu. Bapak dan Ibu yang saudara yang terkasih, roti ini merupakan roti yang beragi. Bisa dilihat dari teksturnya. Ragi itu biasanya dipakai untuk mengembangkan adonan supaya roti itu dapat mengembang ya dengan baik ya, seperti ini gitu. Kalau ragi tidak cukup banyak gitu ya, maka tekstur yang ada dalam roti tersebut menjadi sangat keras. Tapi sedangkan ini ya, seperti yang Bapak Ibu saksikan ya, ada teksturnya lebih lembut karena roti ini roti yang beragi ya, bisa terlihat. Nah Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Kristus, jika roti itu terlalu banyak diberikan ragi, itu juga tidak baik. Kalau kurang biasanya rotinya akan menjadi keras, tapi kalau terlalu banyak maka durasi atau lifetime dari sang roti itu tidak bisa bertahan cukup lama. Karena roti itu nanti akan berjamur, sebab ragi itu sendiri adalah sebuah mikroorganisme yang dia melakukan fermentasi. Sehingga biasanya kalau kita menjumpai roti-roti yang sudah kadaluarsa, maka akan keluar jamur-jamurnya. Itu yang memperlihatkan bahwa roti itu beragi dan raginya terlalu banyak ya, mengembang sampai kemudian mengeluarkan jamur. Kalau sudah berjamur maka roti itu tidak dapat dimakan, sebab kalau sampai kita makan yang terjadi adalah kita sakit perut. Maka kita harus hati-hati ketika kita membeli dan hendak memakan sebuah kue. Nah saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sama dengan seperti firman di hari ini yang terambil di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayatnya yang ke-6 sampai dengan yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, kemegahanmu tidak baik. Tidak tahukah kamu bahwa sedikit ragi menghamiri seluruh adonan? Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru. Sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Karena itu marilah kita berpesta bukan dengan ragi yang lama, bukan pula dengan ragi keburukan dan kejahatan, tetapi dengan roti yang tidak beragi, yaitu kemurnian dan kebenaran. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, satu perikop ini mengisahkan mengenai sebuah teguran yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Mengapa teguran ini disampaikan? Ternyata mereka sebagai komunitas orang beriman belum mewujudkan sebuah kehidupan yang penuh dengan kasih. Ya, di sini diperlihatkan kalau kita membaca secara utuh di pasal yang ke-5, kita melihat bahwa jemaat di Korintus ini menerima orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Ya, sehingga mereka diibaratkan sebagai ragi yang ketika mereka tidak diurus, tidak diperhatikan dan dibiarkan begitu saja, maka ragi ini akan menghancurkan seluruh adonan dan membuat roti itu menjadi tidak dapat dimakan. Dan ini juga sebenarnya sebagai sebuah kiasan yang menandakan bahwa roti tidak beragi, yang juga menjadi sebuah lambang dari Paskah. Bagaimana roti tidak beragi kemudian diidentikan dengan Paskah? Maka kita harus mengingat kembali pada perjanjian lama, ketika perayaan Paskah juga dirayakan dengan umat Israel membuat roti tidak beragi. Ternyata ini mempunyai sebuah alasan, karena di tengah perjalanan eksodus mereka, di tengah perjalanan
menuju tanah yang dijanjikan Tuhan gitu ya, di tanah pembebasan, mereka tidak sempat membuat roti yang beragi. Dan juga roti yang beragi, mereka menganggap bahwa itu juga ada beberapa bakteri yang nantinya dapat menimbulkan gangguan pencernaan. Dan itu juga menyangkut dengan durasi dari roti tersebut. Kalau roti itu kemudian beragi dan padahal mereka harus berjalan cukup lama, maka roti tersebut tidak dapat dimakan secara dalam jangka waktu yang panjang, dan temponya hanya singkat, mungkin hanya 2-3 hari, sedangkan mereka harus berjalan cukup lama. Maka mau tidak mau mereka harus membuat adonan roti tanpa ragi, sehingga roti itu punya daya untuk konsumsi yang lebih panjang lagi. Nah, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus yang juga sedang memberikan teguran kepada jemaat di Korintus, supaya mereka benar-benar memahami bahwa ia sebagai umat Kristen, sebagai umat Kristus, mereka harus membuka ruang kepada mereka yang berdosa. Tetapi bukan hanya menerima, tetapi kita harus mengubahkan. Lewat apa? Ya lewat teguran-teguran. Dengan teguran membuat mereka tahu, oh, yang saya lakukan ini salah, yang saya lakukan ini tidak baik, saya harus mengubah kehidupan. Harusnya pola kehidupan seperti ini juga ada di dalam setiap kehidupan orang beriman. Kehidupan yang selalu perhatian satu dengan yang lain, saling menegur ya apabila ada yang salah, bukan justru kita bersembunyi. Nah, ini juga menjadi sebuah satu hal yang perlu kita refleksikan ya, kita perhatikan. Seringkali kita enggan untuk menegur ya, entah itu orang yang terkasih atau mungkin orang-orang terdekat kita, dengan alasan aduh saya takut melukai hatinya. Tapi saudara, teguran itu terkadang memang menjadi satu proses pembelajaran. Untuk apa? Membuat kita menjadi tahu bahwa oh iya, saya salah, saya ditegur supaya saya diperbaiki. Teguran itu tidak selamanya berkesan yang negatif saja. Tergantung, sekali lagi ya, tergantung bagaimana kita menyampaikan. Maka kita saat ini juga diingatkan untuk belajar berani untuk menegur. Sama seperti Paulus yang menegur jemaat di Korintus, kita juga belajar untuk mau menegur orang lain. Tapi harus diingat, menegur dengan kasih, bukan dengan emosi, bukan dengan egois yang ada dalam diri kita. Itu akan berbeda. Ya, menegur dengan kasih pasti kita akan mencoba untuk lebih menata lagi kata-katanya, melihat situasi, melihat kondisi, supaya teguran tadi dapat diterima dengan baik. Teguran tadi dapat membuat orang, oh iya, saya tahu bahwa saya salah dan saya mau memperbaikinya. Berbeda dengan teguran yang bersifat dengan emosi, yang wah berapi-api, mencoba untuk membuat orang sadar, tapi ternyata kata-kata itu justru melukai. Dia tidak pulih, tetapi justru ia semakin tenggelam, terpuruk. Nah, saudara yang terkasih, hari ini menjadi hari di mana kita diingatkan melalui perenungan kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-5 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Sama seperti hari ini kita sudah memperingati bersama perjamuan kudus, kita memperingati kebangkitan Kristus. Biarlah kebangkitan itu juga menjadi semangat kita untuk memperbaiki diri kita. Lihat di belakang, kubur Yesus telah kosong. Berarti ia menang atas maut. Ia juga mengajak setiap kita untuk memenangkan kehidupan ini, untuk terus mengkabarkan kabar kasih dan sukacita. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam setiap kehidupan kita. Inilah perenungan kita di hari ini. Mari kita menutupnya di dalam doa kita. Kita berdoa. Ya Aba yang terkasih, kami sungguh bersyukur Tuhan boleh mengingatkan kami melalui kisah Paulus yang sedang menegur jemaat di Korintus. Kami tahu Tuhan, ketika ada orang yang salah, mungkin kami enggan atau memikir 1-2 kali atau menunda-nunda ketika kami ingin menegur. Kami takut untuk melukai, padahal kami tahu bahwa kami harus menegur supaya ia tidak mengalami kesalahan lagi, supaya ia mengalami perubahan. Tapi Tuhan, kami tahu setiap keterbatasan ini membuat kami menjadi canggung, membuat kami menjadi sedikit abai. Namun biarlah firman-Mu ini Tuhan boleh meneguhkan kami, supaya kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi orang yang mampu memahami firman-Mu ini dan mampu membacanya, tetapi kami dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari.
Untuk itu Tuhan, kami memohon anugerah-Mu saja, biarlah kami dimampukan untuk menjadi pelaku firman-Mu. Berkati aktivitas kami selama 1 hari ini ya Tuhan, kiranya kasih Tuhan selalu beserta dengan kami. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, demikianlah perenungan kita hari ini, tepat di hari Senin, tanggal 18 April 2022. Selamat melanjutkan aktivitas dimanapun saudara berada. Tuhan Yesus memberkati saudara. Sampai jumpa.